Oke. Nah, hari ini kita belajar pelajaran IPA KD 3.1. Alat gerak pada hewan vertebrata dan avertebrata. Bolehlah silahkan dicatat kalau sempat, tapi Ibu jelaskan dulu. Nah, di sini hewan terbagi dua kelompok besar. Ada hewan vertebrata dan ada hewan avertebrata. Avertebrata ini ada nama lainnya juga, yaitu invertebrata. Jadi kalau ada pertanyaan, ada soal, avertebrata dan invertebrata itu adalah sama. Jadi A sama in, bedanya di depan aja, tapi itu artinya sama. Avertebrata dan invertebrata itu adalah sama lah. Nah, jadi kita lanjutkan. Perbedaan hewan vertebrata dan avertebrata. Nah, Ibu bacakan. Hewan vertebrata yaitu hewan yang memiliki tulang belakang. Sedangkan yang hewan avertebrata yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Selanjutnya, hewan vertebrata memiliki tubuh yang umum. Ada kepala, leher, dan badan. Sedangkan kalau hewan avertebrata, tubuhnya masih sederhana. Jadi tidak terdiri dari yang utuh atau lengkap. Jadi misalkan kepalanya tidak sempurna atau tidak berbentuk seperti badan atau leher. Lalu hewan vertebrata memiliki alat pencernaan yang memanjang mulai dari mulut sampai pembuangan. Sedangkan hewan avertebrata memiliki alat pencernaan yang masih sederhana. Selanjutnya, hewan vertebrata memiliki bentuk tubuh simetri bilateral. Atau jika tubuh hewan dibelah, akan menunjukkan dua sisi simetris yang sama. Nah, jadi antara tubuh kanan dan tubuh sebelah kirinya itu sama. Nah, sedangkan hewan avertebrata memiliki bentuk tubuh simetri bilateral atau simetri radial. Nah, bagian tubuh dalam susunan melingkar di sekitar poros tengah. Nah, itu perbedaan dari hewan vertebrata dan avertebrata. Tapi yang perlu kalian ingat, harus diingat nih, perbedaan vertebrata dan avertebrata itu, yang vertebrata itu memiliki tulang belakang. Sedangkan avertebrata tidak memiliki tulang belakang. Nah, jadi katakanlah avertebrata itu tidak memiliki tulang belakang. Avertebrata nama lainnya invertebrata. Jadi avertebrata dan invertebrata itu adalah sama. Ya, lanjut. Nah, ini adalah contoh hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang. Ada ayam, ada kelinci, ada ikan mas, terus ada katak. Nah, di sini ada gambar ikan paus dan kucing. Nah, jadi ikan paus ini termasuk hewan vertebrata karena memiliki tulang belakang. Dan kucing juga termasuk hewan vertebrata karena memiliki tulang belakang.
Ya. Nah, terus ikan paus dan kucing ini termasuk hewan mamalia. Nah, kemarin di kelas A Ibu sudah menjelaskan apa itu hewan mamalia. Hewan mamalia adalah hewan yang menyusui anaknya. Seperti sapi, monyet, domba, lumba-lumba, kambing, dan lain-lain. Jadi ikan paus ini termasuk hewan mamalia. Hewan yang bisa menyusui anaknya walaupun dia hidupnya di air atau di laut. Nah, hewan mamalia yang hidup di air adalah lumba-lumba dan ikan paus. Selanjutnya, hewan avertebrata atau hewan invertebrata. Jadi hewan avertebrata atau invertebrata yaitu hewan yang tidak bertulang belakang. Nah, di sini ada contohnya sudah. Tidak, Bu. Enggak. Jadi itu saya cuman. Halo, suaranya tolonglah di-mute. Sebentar lah, Ibu cek dulu. Suaranya jangan dinyalakan dulu. Halo Atia. Atia kameranya nyalakan. Nyalakan kamera pian lah. Ya. Nah, Ibu lanjutkan. Hewan avertebrata atau invertebrata adalah hewan tidak bertulang belakang. Contohnya, ini ada belalang, semut, siput, dan kupu-kupu. Nah, tadi sudah dijelaskan hewan avertebrata atau invertebrata itu hewannya bagian tubuhnya masih sederhana. Tidak ada sempurna atau tidak lengkap. Contohnya ada kepala, leher, dan badan itu tidak lengkap. Nah, di sini kita bisa melihat ada belalang memiliki kepala tapi dia tidak ada leher, dia langsung badan. Nah, ada semut memiliki kepala dan badan juga. Terus ada siput memiliki kepala tetapi masih organ yang sederhana. Dan ada kupu-kupu juga. Nah, ini adalah contoh hewan yang tidak bertulang belakang atau avertebrata atau invertebrata. Nah, sekarang alat gerak pada hewan vertebrata. Hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang. Contohnya ada kucing, alat geraknya adalah kaki. Kaki fungsinya untuk berjalan, berlari, melompat, dan lain-lain. Nah, di sini ada ikan. Ikan termasuk hewan vertebrata yang memiliki tulang belakang. Ikan berenang menggunakan sirip dan ekor. Jadi fungsi sirip dan ekor adalah untuk berenang. Dan yang ketiga adalah katak. Katak alat geraknya berupa kaki. Fungsi dari kaki katak adalah melompat. Tapi kalau katak berada di air, maka fungsi kaki adalah untuk berenang. Nah, di sini gambar yang keempat ada ikan paus. Nah, ikan paus menggunakan sirip dan ekornya juga yang berfungsi untuk berenang. Ya, lanjut. Alat gerak
pada hewan avertebrata atau invertebrata. Nah, di sini ada siput. Nah, siput ini bergerak menggunakan otot perut. Jadi dia tidak memiliki kaki. Dia cuma menggunakan otot perutnya untuk berjalan, untuk memanjat ke tembok ataupun ke atas pohon-pohon. Nah, untuk semut, semut menggunakan kaki sebagai alat geraknya untuk berjalan. Dan kupu-kupu memiliki alat gerak berupa sayap yang berfungsi untuk terbang. Dan yang terakhir, ini adalah cacing, bergerak menggunakan otot perutnya. Nah, fungsi dari otot perutnya, fungsinya untuk merayap. Nah, cacing itu menggunakan otot perut sama dengan ular. Kalau ular bergerak secara merayap menggunakan otot perut juga, tetapi ular termasuk hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang. Nah, jadi ular itu memiliki tulang belakang yang bergerak menggunakan otot perutnya. Nah, kalau cacing sama-sama bergerak menggunakan otot perut, tapi cacing tidak memiliki tulang belakang, sehingga cacing tergolong pada hewan avertebrata atau invertebrata. Nah, selanjutnya nih ada tugas untuk Ananda semua. Tugas IPA cuma 3. Ini yang pertama ada gambar capung. Kalian kerjakan apa nama hewannya di sini dan alat geraknya apa dan fungsi dari alat geraknya apa. Terus gambar yang kedua namanya apa, alat gerak yang dimilikinya apa dan fungsinya apa. Dan yang ketiga tadi sudah dijelaskan. Ini nama hewannya apa, alat geraknya apa, dan fungsinya apa. Nah, boleh dikerjakan di buku tulis temanya. Nanti kalau sudah selesai, kirim ke WA Ibu, batasnya sampai jam 8 malam. Nah, silahkan dicatat dulu tugasnya di buku tulis temanya. Nah, alhamdulillah pelajaran kita hari ini berjalan lancar. Dan materi hari ini juga ada di buku LKS-nya. Silahkan kalian baca buku LKS tema 1. Bagi yang sudah memiliki buku LKS di halaman 22. Dan juga ada di halaman 9. Nah, silahkan dibaca-baca. Ibu cukupkan pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Dan apabila ada kesalahan dari Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan ditinggalkan Zoom ini. Alhamdulillah.